Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Dwi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Edo Ronaldo, Ifti Tarami Effendi, Rina Situmorang, Dinda Sri Novita Dewi, dan Helga Sriwayuni. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Dwi telah memberikan kepada kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bab 4 kami yang mengenai yaitu aspek teknis dan operasional. Jadi langsung saja ke materi akan saya bacakan. Bab 4 yaitu aspek teknis dan operasional. 4.1 perencanaan dasar. Nama proyek yaitu Singkara Hotel and Resort. Lokasinya ada di Paninggahan, Jorong Balai Batingkah, Negari Sanyambaka, Kecamatan 10 Kota Singkara, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Peruntukan yaitu untuk hotel. Luas tanah total yaitu 4.700 meter persegi, mana 70 kali 70 meter. Harga tanah kurang lebih berkisaran antara 500.000 hingga 800.000 per meter persegi. Luas total area yaitu 1.190 meter persegi dengan 34 meter kali 35 meter persegi. Jumlah lantai 6 lantai dengan jumlah kamarnya yaitu 55 kamar. Jadwal pembangunan suatu gedung mengikuti urutan proses sistematis dan logis, sehingga bangunan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Untuk membangun hotel dan fasilitasnya, bangunan tersebut diuraikan ke dalam aktivitas yang merupakan komponen dari bangunan tersebut. Berikut proses pembangunan Hotel Singkara Hotel and Resort. Yang pertama yaitu pada prosesnya pembersihan lahan atau land clearing, mulai pada awal bulan 1, membutuhkan waktu 1 bulan, selesai pada bulan 1. Proses pembuatan pondasi, pembangunan struktural bangunan, mulai pada akhir bulan 1, membutuhkan waktu 7 bulan dan berakhir pada bulan 8. Pemasangan instalasi tahap 1 yaitu listrik, air, mechanical, equipment, dan instalasi dimulai pada akhir bulan 8, membutuhkan waktu 2 bulan dan selesai pada bulan 10. Instalasi tahap 2 yaitu electrical, mulai pada akhir bulan 10, membutuhkan waktu 1 bulan. Itu prosesnya berlangsung sampai interior decoration dari bulan 11, membutuhkan waktu 1 bulan, dan hingga akhir bulan 12. Finishing dan operational equipment itu dari akhir bulan 12, butuhkan waktu 1 bulan, dan akan selesai pada perkiranya pada bulan ke-13. Exterior decoration itu dimulai pada bulan ke-13, membutuhkan waktu 1 bulan dan akan berakhir di bulan 14. Sedangkan untuk landscaping, untuk tahap akhir itu dapat dimulai pada bulan 10, membutuhkan waktu 2 bulan, dan akan berakhir pada akhir bulan 12. Jadi secara pembangunan Hotel Singkara and Resort ini dapat berlangsung sekitar 14 bulan. Selanjutnya itu alokasi ruangan. Singkara Hotel and Resort direncanakan terdiri dari 55 kamar yang terdiri dari 4 tipe kamar yang berbeda. Yang pertama itu standard room dengan jumlah kamarnya 30, luasnya 480 meter persegi dengan harga 300.000 net. Deluxe room itu 21 dengan total luas kamar yaitu 735 dengan harga kamar 500.000 net. Sedangkan junior suite room ada 3 kamar yaitu 120 dengan harga kamar 800 net. Dan sedangkan suite room itu ada 1
dengan luas kamarnya itu 49 meter persegi dengan harga 1.200.000 net. Baik, untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudari Merlina Situmorang. Kepada saudari Merlina disilahkan. Selanjutnya, pengaturan atau alokasi ruangan disesuaikan dengan zoning vertikal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sirkulasi, dan kenyamanan. Maka ditetapkan alokasinya sebagai berikut. Yang pertama, basement. Ada parkir area yang yaitu 1 dengan luas 27 dikali 34. Kemudian ada office housekeeping dengan luas 5 kali 3. Kemudian back office 5 kali 3. Engineering office 5 kali 3. Security office 5 kali 2. Purchasing room luasnya 3 kali 3. Toilet 2 dikali 1,5 meter. Locker employee luasnya 3 kali 5 meter. Kantin dengan luas 3 kali 5. Musola dengan luas 5 kali 5. IT room dan panel room luasnya 5 kali 3. Genset room 5 kali 3. Dan pompa room 5 kali 3 meter. Yang kedua, lantai 1. Pada lantai 1 terdapat yang pertama, lobi dengan luas 18 kali 7 meter, restroom 7 dikali 3,5 meter, minang restoran 16 dikali 10 meter, kitchen 10 dikali 4 meter, back office 4 kali 4, resepsionis 7 kali 2, business center 10 kali 4, meeting room pertama dengan luas 13 kali 6 meter, meeting room kedua 13 kali 7 meter, kemudian taman dengan luas 8 kali 5 meter, dan yang terakhir lift dengan luas 2 dikali 1,5 meter. Sedangkan pada lantai 2 terdapat ruangan standar room dengan jumlah 8 dengan luas 7 dikali 4 meter, di lantai 9 dengan luas 7 dikali 5 meter. Selanjutnya pada lantai 3 terdapat standar room dengan banyaknya 8 dengan luas 7 kali 4, ada deluxe room yang berjumlah 8 juga, yaitu dengan luas 7 dikali 5, junior suite room jumlah 1 dengan luas 7 dikali 6 cm. Lantai 4 terdapat standar room dengan jumlah 13 dengan luas 7 dikali 4 meter. Pada deluxe room pada lantai 4 ada 4 dengan luas 7 dikali 5. Junior suite room hanya 1 kamar, yaitu dengan luas 7 dikali 6 meter. Sedangkan pada lantai 5 terdapat junior suite room dengan luas 7 dikali 6 dengan jumlah 1 kamar, kemudian suite room 1 juga, yaitu dengan luas 7 dikali 7 meter, standar room 7 dikali 4 meter, GM room 4 dikali 3 meter, sekretari GM dengan luas 4 dikali 2,5 meter, F&B manager room 4 dikali 2,5 meter, housekeeping manager room 4 dikali 0,25 meter, sous-chef room 4 dikali 2,5 meter, briefing room 4 dikali 3 meter, ballroom 25 dikali 13, dan yang terakhir pada lantai 5, gudang dengan luas 3,2 meter. Pada lantai 6, terdapat rooftop restoran dengan jumlah 1 dengan luas 24 dikali 7 meter, changing room dengan jumlah 20 dengan luas 3 dikali 2 meter, dan yang terakhir swimming pool dengan luas 15 dikali 10 meter. Instalasi listrik atau air besar atau besar daya. Yang pertama, listrik dan genset. Sistem kelistrikan dual power, yaitu dari PLN dengan kapasitas 20.000 kVA dan 1 buah pembangkit listrik diesel atau generator set dengan kapasitas 2.000 kVA
Sehingga untuk menyediakan tenaga listrik walaupun terjadi gangguan dari PLN, maka generator set atau genset akan hidup secara otomatis. Kedua, air asal dari PDAM ditambah dengan air sumur artesis dengan kedalaman antara 80 sampai dengan 100 meter yang akan ditampung dalam water reservoir yang berada di bawah tanah bersamaan dengan penyediaan air dari PDAM. Air bersih dari water reservoir ini kemudian diolah dalam water treatment yang langsung dipompa melalui rough tank untuk didistribusikan. Distribusi air bersih sesuai dengan penggunaannya akan dilakukan dengan alat bantu booster pump agar diperoleh tekanan air yang stabil dan merata. Terima kasih Marlina atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Helga Sriwayuni. Pada Saudari Helga Sriwayuni dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya lanjutkan. Instalasi tambahan sistem perpipaan yang meliputi yaitu sistem perpipaan penyediaan air bersih yang meliputi air dingin dan air panas. Sistem perpipaan air buangan yang disalurkan menuju swaga treatment dan sebelum dibuang ke proses pembuangan. Sistem perpipaan pemendam kebakaran fire hydrant yaitu sistem penanganan air hujan di mana air hujan akan dibuang langsung ke rel pembuangan dan sebagian dibuang ke dalam sumur respan. Master antena television yaitu CCTV dan telepon sentral. Sistem sirkulasi udara, peralatan ini juga merupakan bagian dari sistem perkondensasian udara di hotel dan resort, di mana peralatan ini difungsikan untuk memastikan bahwa udara yang telah diproses sehingga menjadi segar dan bersih. Ini dapat terdistribusi meratai sehingga para penghuni hotel dapat merasa nyaman di dalam kamar maupun restoran. Tahu yang berfungsi untuk mendistribusikan udara segar dan bersih di tiap lantai. Untuk EKU hampir menuju ruangan yang lebih kecil terkait dengan aktivitas para tamu dan penghuni hotel lainnya. Selanjutnya itu boiler. Peralatan ini merupakan salah satu penyediaan air bersih dan air panas yang sangat diperlukan untuk pelayanan para tamu di hotel dan resort. Selain itu juga untuk mengkonsumsi di bagian kitchen. Selanjutnya itu ada fire up. Peralatan ini merupakan salah satu bagian dari sistem keamanan di hotel dan resort, terutama dari bahaya kebakaran untuk sistem pengamanan kebakaran sendiri. Selain itu dari fire pump ini juga ditunjang dengan adanya sistem hidran yang terpasang rapi dan siap digunakan setiap saat dan ditambah dengan tabung-tabung pemadaman kebakaran disediakan oleh titik-titik tertentu. Selanjutnya itu ada water treatment, yaitu Singkara Hotel and Resort juga menerapkan pengawasan lingkungan sehingga limbah terutama yang berkaitan dengan air disediakan suatu sistem pengolahan limbah. Hal ini bertujuan agar limbah yang dikeluarkan Singkara Hotel and Resort benar-benar sudah bisa diterima dan diserap lingkungan serta tidak mengganggu masyarakat sekitarnya. Selanjutnya itu pada sistem informasi manajemen. Memiliki sistem informasi yang efektif untuk melancarkan aliran informasi adalah sangat penting. Sistem yang digunakan untuk menjalankan dalam mengolah database dan informasi Singkara Hotel and Resort adalah video yang dasarnya ini adalah file sharing and protocol communication yang memungkinkan berbagi file, memposting pesan dan chatting real time. Selanjutnya itu aspek operasional, aspek back of the house yaitu Human Resource Department. Human Resource Department adalah salah satu departemen yang bertugas dalam pengadaan tenaga kerja serta melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan, menata olah gaji, insentif dan kesejahteraan karyawan serta memegang peranan dalam membangun kualitas kerja pegawai. Selanjutnya itu ada accounting department dan sales and marketing department, yaitu accounting department yang bertugas utamanya mengurus seluruh kegiatan administrasi keuangan hotel, baik itu pendapatan atau pengeluarannya. Sales and marketing department bertugas meningkatkan angka penjualan hotel melalui dan melakukan dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama serta melakukan promosi hotel. Selanjutnya ada food and beverage department. Terima kasih Helga atas penyampaian materinya. Sudah cukup. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Dinda Sri Novita Dewi. Pada Dinda disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu Food and Beverage Department. Memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, Food and Beverage Product atau Kitchen. Food and Beverage Product bertugas untuk mengolah makanan pesanan tamu. Peralatan dapur memasak permanen harus dipasang untuk mendukung jenis-jenis makanan yang ditawarkan di Kombimat Outlet Restoran. Adalah Heavy Duty Modular Kitchen. Equipment yang terdiri dari yang pertama, gas burner, yang kedua, Kombimat yang menggunakan sumber panas, gas, steam, dan listrik. Yang ketiga yaitu salamander. Yang keempat, tilting. Yang kelima, walk-in refrigerator. Yang kedua yaitu Food and Beverage Service. Food and Beverage Service bertugas untuk melayani pemesanan makanan dan minuman tamu. Yang pertama yaitu restoran. Dengan kapasitas 150 orang dengan optimal hours dari jam 6 sampai jam 11 malam yang menawarkan menu tradisional dan oriental. Yang kedua yaitu room service yang melayani pemesanan makanan dan minuman ke kamar tamu dari lunch, dinner, dan supper. Pelayanan ini diberikan selama 24 jam dengan menu tradisional dan oriental. Yang ketiga yaitu steward, merupakan section yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadaan peralatan dan menjaga kebersihan seluruh peralatan dan area yang digunakan di F&B outlet. Yaitu selanjutnya Engineering Department. Departemen ini memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan dan penghematan energi untuk peralatan dalam menghubungannya dengan fasilitas hotel. Selanjutnya, Front Office Department. Front Office terdiri dari beberapa section. Yang pertama, reservation, memberikan pelayanan pemesanan kamar sebelum tamu menginap. Yang kedua, reception, memberikan dan melakukan pelayanan penerimaan tamu check-in, check-out, dan segala jenis informasi mengenai hotel secara umum, dan reception juga merangkap menjadi kaisar di front office. Selanjutnya yaitu Housekeeping Department, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan operasional hotel, terutama dalam pelayanan kenyamanan dan kebersihan seluruh bagian hotel. Fungsi utamanya yaitu untuk mengelola penyiapan kamar tamu, pemeliharaan tempat umum di dalam dan di luar hotel, serta pemeliharaan taman serta kebersihan dan bagian lainnya. Terdiri atas beberapa section. Bagian ini melakukan pelayanan pembersihan. Yang kedua, public area. Bagian ini bertanggung jawab dalam melakukan pembersihan dan kerapian tempat-tempat umum dan pekerjaan public area. Attendant juga merangkap dalam pemeliharaan taman. Selanjutnya yaitu Security Department. Departemen ini melakukan pelayanan dalam penjagaan dan pemeliharaan keamanan di hotel. Hal ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman sehingga tamu dan karyawan merasa aman berada di lingkungan hotel tanpa merasa ketakutan dan khawatir. Baik, terima kasih Dinda atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Evita Rami Effendi. Kepada Evita Rami Effendi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada fasilitas lain. Fasilitas lain yang disediakan di Singkara Hotel and Resort yaitu yang pertama ada parking area. Pelayanan jasa parkir yang diberikan oleh pihak Hotel Singkara and Resort adalah area parkir yang besar dan luasnya sekitar 27 meter persegi dikali 34 meter persegi, yang totalnya seluas 918 meter persegi. Yang terletak di bagian bawah atau basement, bagi para tamu yang ingin parkir dan membawa kendaraan untuk roda 4 dan roda 2. Kemudian ada merchandise shop, menyediakan berbagai aksesoris dan kerajinan tangan khas Sumatera Barat, khususnya khas Singkara yang dapat dijadikan oleh-oleh. Merchandise shop yang terletak di Business Center buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam.
Kemudian ada swimming pool. Swimming pool berada di lantai 6, tepatnya di rooftop, yang luasnya sekitar 150 meter persegi. Kemudian ada changing room, berukuran 3 meter persegi kali 2 meter persegi, yang total ruangannya sebanyak 10 ruangan, dengan total luasnya itu 60 meter persegi. Kemudian ada rooftop cafe yang berada di lantai 6, tepatnya di rooftop dengan ukuran 24 meter persegi kali 7 meter persegi, yang luasnya total sekitar 168 meter persegi. Kemudian ini merupakan desain dari standar room dengan ukuran 4 dikali 7 meter persegi. Selanjutnya ada deluxe room dengan ukuran 5 meter persegi dikali 7 meter persegi. Selanjutnya ada suite room yang ukurannya 7 meter persegi dikali 7 meter persegi. Selanjutnya ada junior suite room 7 meter persegi dikali 6 meter persegi. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Ami. Sekianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.